Calon penumpang penerbangan domestik di Bandara Soekarno-Hatta belum menggunakan tes antigen sebagai syarat perjalanan domestik. Penumpang masih menyertakan hasil tes PCR sebagai syarat perjalanan. Hingga Selasa sore, pihak bandara belum menerima surat edaran dari Satgas COVID-19 maupun dari Kementerian Perhubungan terkait dengan penerapan tes antigen sebagai syarat perjalanan domestik. Pihaknya siap mengimplementasikan aturan tes antigen jika surat edaran sudah diterima. Dalam evaluasi PPKM kemarin, Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut tes PCR tidak lagi akan dijadikan syarat penerbangan bagi calon penumpang. Demikian juga calon penumpang di Bandara Hussein Sastranegara Kota Bandung, Jawa Barat masih harus menunjukkan hasil tes negatif tes PCR sebagai syarat perjalanan. Sebelumnya, pihak bandara juga mengungkapkan sedang menunggu surat keputusan dari Kementerian Perhubungan dan Satgas COVID-19 soal perubahan syarat perjalanan yang tidak mewajibkan PCR. Nah, kami masih menunggu surat edaran, baik dari Satgas COVID-19 maupun dari surat edaran dari Menteri Perhubungan. Karena secara juknis, juklaknya nanti kita berdasarkan dari SE tersebut. Saat ini masih berlaku dengan SE yang harus mensyaratkan penerbangan dari Bandara Hussein, dari dan ke Bandara Hussein wajib menggunakan RT-PCR dengan masa berlaku 3 kali 24 jam. Surat edaran Satgas COVID-19 nomor 22 tahun 2021 yang ditetapkan hari ini menyebutkan syarat tes PCR bagi calon penumpang pesawat tetap diperlukan jika calon penumpang baru menjalani vaksinasi dosis pertama. Hal ini berlaku bagi perjalanan udara Jawa Bali. Jika penumpang sudah menjalani 2 kali vaksin, maka calon penumpang diperbolehkan menunjukkan hasil tes antigen. Bagi masyarakat pelaku perjalanan dari dan ke wilayah Jawa Bali dan antar kabupaten atau antar kota di wilayah Jawa dan Bali yang menggunakan transportasi udara wajib memiliki hasil negatif tes PCR 3 kali 24 jam dan bukti vaksin minimal dosis pertama atau hasil negatif tes antigen 1 kali 24 jam dan bukti vaksin dosis lengkap. Otak-atik tes PCR mulai dari syarat perjalanan hingga batas atas harga PCR. Sebenarnya ada apa di balik wajib tes PCR? Kita akan tanyakan langsung kepada anggota Ombudsman Republik Indonesia. Sudah ada Robert Andi Jaweng. Selamat malam, Pak Robert. Malam, Pak Disti. Pak Robert, ini kita tahu setiap minggu aturannya berubah-ubah. Kemarin antigen, kemarinnya lagi PCR. Bisa dikatakan membuat bingung masyarakat. Kalau dari Ombudsman sendiri seperti apa melihatnya? Ya, saya mengalami sendiri, Pak Disti. Saya kebetulan 2 bulan terakhir ini berkeliling ke sejumlah provinsi. Memang sangat dirasakan perubahan kebijakan yang mendadak gitu ya. Dan itu merepotkan benar di lapangan. Termasuk hari ini saya ada di Jambi. Jadi masih sampai hari ini sesungguhnya apa yang menjadi keputusan pemerintah itu belum bisa dijalankan sepenuhnya di lapangan. Artinya pihak otoritas bandara masih menunggu surat edaran terkait dengan penggunaan tes antigen saja, karena sampai sekarang kan masih tetap menggunakan testing PCR gitu ya. Itu yang masih berlaku di Bandara Soekarno-Hatta paling tidak. Jadi apa yang menjadi desain kebijakan pengawasan di lapangan ini menjadi tantangan, dan kemudian juga kecepatan dalam mengalirkan informasi termasuk berupa surat edaran tadi ke pihak otoritas bandara itu menjadi isu krusial, karena kalau tidak keputusan yang sudah dibuat pemerintah ini masih menjadi macan kertas ini, Mbak Disti. Di lapangan masih kita ya yang melakukan perjalanan masih sama dengan kemarin-kemarin, masih harus menempuh tes yang sudah ada, yaitu PCR gitu. Jadi intinya implementasi di lapangan masih tidak selaras begitu ya dengan keputusan pusat begitu. Implementasi ya. Ya, kalau Ombudsman mencatat begini, Mbak Disti. Kalau ini kita tempatkan dalam konteks menjaga keselamatan, dan memang keselamatanlah hukum tertinggi dalam situasi pandemi seperti sekarang gitu ya. Kita melihat bahwa vaksinasi itu kan adalah instrumen untuk membangun kekebalan komunitas maupun kekebalan atau imunitas individual. Sementara PCR ini dipakai untuk instrumen untuk mencegah penularan. Nah, dari laporan-laporan yang kita terima gitu ya,
uji diagnostik yang paling optimal itu sesungguhnya adalah PCR. Kita harus betul. akui seperti itu. Dibandingkan dengan berbagai jenis-jenis uji diagnostik yang lain seperti antigen, apalagi kalau rapid test gitu kan. Mhm, Tetapi isunya adalah bagaimana kemudian tata kelola kebijakan hingga implementasi maupun juga harga gitu mhm, ya. Di tata kelola kebijakan, Ombudsman mencatat ada 3 leveling yang harus benar dipikirkan secara serius oleh pemerintah. Pertama adalah soal proses pengambilan keputusan. Ini nggak boleh hanya berdasarkan surat edaran atau instruksi menteri dan sebagainya yang semua itu menunjukkan diskresi eksekutif. mhm, Ini setiap hal yang terkait dengan pembatasan kepada masyarakat dan pembebanan kepada masyarakat itu harus dibicarakan dengan wakil rakyat. Nah, mhm, pertanyaannya sekarang adalah apakah Komisi 9 DPR itu sudah diajak bicara atau tidak? Ini mhm, isu yang sangat krusial dalam negara demokrasi. Kemudian kedua adalah terkait dengan substansi kebijakan. Pertanyaan fundamental terkait dengan pelayanan publik adalah apakah PCR itu barang publik ataukah barang private? mhm, Kalau dia adalah barang publik, maka dalam konteks hari ini ya, di mana status kita kan masih sama, Mbak. Ini adalah bencana nasional non alam gitu kan, dan sama-sama menempatkan keselamatan sebagai hukum tertinggi, sehingga kemudian sebagai barang publik tentu kemudian isu yang menjadi krusial hari-hari ini adalah soal harga gitu ya. oke. Kalau kita berbicara soal harga, Pak Robert, apakah memang PCR ini memang seharusnya gratis karena tidak dibebankan kepada masyarakat seperti halnya, vaksin yang diberikan secara gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia? Ya tentu kembali kalau lihat bahwa ini barang publik, dalam penerapannya harus memperhatikan kemampuan membayar atau ability to pay dari masyarakat. Mhm, Nah, faktanya kan kemudian adalah tidak semua masyarakat kita itu bisa punya kemampuan yang sama, sehingga kemudian negara harus masuk lewat instrumen fiskal, yaitu adalah subsidi. Kalau kami tidak bicara tentang ini harga berapa gitu ya, itu semua harus dilihat dalam konteks yang lebih besar, karena penentuan harga PCR ini kan harus bicara dari soal APD-nya sampai pada kemudian pengadaan regennya dan kemudian alat tesnya, bahkan sampai pada isu lingkungan, pembuangan limbah medis dan sebagainya. Itu semua harus diatur oleh pemerintah sebagai regulator. Jangan pernah serahkan itu kepada mekanisme pasar. Pemerintah harus mengendalikan harga. Tetapi isunya kemudian lah ketika kemudian masyarakat tidak mampu mencapai standar harga yang ada, maka pemerintah dalam konteks barang publik dan menjamin keselamatan rakyat tadi harus masuk lewat instrumen subsidi. Itu yang kita dorong, dan hari ini tampaknya pemerintah sama sekali tidak mengambil sisi kebijakan fiskal seperti itu. Justru yang terjadi di lapangan adalah adanya mekanisme pasar, di mana Mbak Adisti hingga hari ini saya kira kita masih bisa melihat bahwa harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah itu sesungguhnya adalah harga keekonomian. Praktek di lapangan ini masih terjadi variasi harga, ada harga premium atau harga ekspres, ada harga standar dan sebagainya. Jadi orang kemudian mendapatkan layanan publik bukan berdasarkan standar yang paling optimal yang harus diperoleh oleh warga untuk dia selamat, tetapi berdasarkan kemampuan ekonomi. Nah, ini oke. kan repot. Oke, tapi kan kita lihat juga pemerintah sudah menerapkan aturan tes PCR itu 275.000. Apakah menurut hitung-hitungan dari Ombudsman ini sebenarnya berapa harga tes PCR yang ideal dan subsidinya 50-50% atau 70-30 kalau dari Ombudsman sendiri? Ya, kalau kita lihat vaksinasi kemarin gitu ya, kita tidak sebut vaksinasi gratis ya, karena tidak boleh menyebut vaksinasi gratis bagi keselamatan rakyat Mhm, sebagai barang publik. Ini adalah vaksinasi program. Maka bayangan kan kemudian adalah yang paling optimal itu ada PCR program, kira-kira seperti itu, di mana kemudian negara yang akan menanggung semua. Toh juga masyarakat yang melakukan perjalanan kan juga tidak sebanyak orang yang akan mendapatkan vaksinasi kan begitu. mhm, Tetapi katakanlah kalau kemudian ada berbagi beban gitu ya. Saya kira angka 30-70, 30 tanggung masyarakat, 70 negara itu suatu yang make sense, dan saya kira negara masih punya kemampuan secara finansial untuk bisa menanggung itu gitu ya. mhm. Tentu itu sebuah harus dibicarakan dengan DPR, karena bagaimanapun ini terkait dengan keberlanjutan atau stabilitas fiskal nasional, sehingga kemudian DPR akan melihat seperti apa kemampuan masyarakat hari ini, kemudian kapasitas fiskal kapasitas fiskal negara berapa begitu, akan ditemukan titik tengahnya, dan sampaikan kepada masyarakat secara terbuka bahwa karena hari ini Mbak Adisti yang muncul itu kan distrust, ketidakpercayaan, Betul. kecurigaan bahwa ini adalah negara sedang berdagang dengan rakyatnya, negara sedang berbisnis dengan rakyatnya lewat negara sendiri maupun orang-orang yang selama ini
mungkin Baik. menggunakan instrumen negara. Jadi harus dibicarakan secara terbuka kepada masyarakat bahwa harga segini negara tanggung berapa, Anda kemudian berapa gitu. Oke, jadi intinya dari Ombudsman sendiri menilai bahwa 30% dari masyarakat, kemudian 70% ditanggung oleh pemerintah. Terima kasih Ya. informasinya anggota Ombudsman Republik Indonesia Robert Endi Jaweng telah bergabung bersama kami dalam program Berita Utama.